Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom gereja Tuhan. Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Pada saat ini kita kembali memuji dan menyembah Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan kudus, menyiapkan hati kita untuk kita datang kepada Yang Maha Kudus itu sendiri. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Buat penyertaan-Mu yang selalu sempurna Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau jamah urapi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Bapa.
Biarlah hati kami tertuju kepada Engkau. Biarlah jiwa kami haus kepadamu Tuhan, merindukan akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta
Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita. Selain dengan pengalaman pribadi, salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan. Untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit, maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi
fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tuhan, selamat Hari Paskah bagi kita semua, di mana di hari ini kembali kita merayakan Hari Kebangkitan Kristus. Menjadi jaminan keselamatan bagi setiap kita yang percaya karena Dia Allah yang sudah turun ke dunia dan berkarya dengan menyerahkan hidupnya untuk menjadi jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Sebelum kita sama-sama mendengar berita Paskah ini yang kembali akan menguatkan setiap kita untuk bagaimana kita hidup di bawah kuasa kebangkitan Kristus, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita, dan sebelum kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, karyamu yang Kau telah buat bagi kami semua yang percaya, bahkan seluruh umat manusia. Kami percaya Tuhan, satu jaminan keselamatan kekal yang sudah Engkau nyatakan, Engkau karyakan bagi kami 2000 tahun yang lalu di kayu salib, menjadi jaminan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar firman kabar kebangkitan Kristus itu Tuhan, supaya kami terus teringat akan karyamu, sehingga kami tetap bertumbuh di dalam iman percaya kami bagi Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba yang menyampaikannya Tuhan, sehingga firman yang ada dalam Kau sendiri itu kembali meneguhkan kami, menguatkan kami. Haleluya. Setiap kita siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama saya ajak kita buka dalam firman Tuhan. Di 1 Korintus pasal 15, kita akan baca bersama-sama 2 ayat yang kembali menguatkan kita mengenai apa yang sudah Tuhan kerjakan. Itu tidaklah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 17 dan ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama, Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaan ini dari layar Bapak Ibu, dan saya akan membacakannya juga bagi kita semua. Firman Tuhan berkata, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Haleluya. Dan karena Kristus bangkit hari ini, dan kita percaya bahwa kepercayaan kita tidaklah sia-sia. Amin, saudara. Dan firman Tuhan di ayatnya yang ke-20 dari bagian ini mengatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kita percaya bahwa kebangkitan Kristus hari ini menjadi kepastian bagi kita bahwa setiap orang yang percaya di dalam Tuhan, dia pun juga akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati, dan dia akan mengalami satu bagian kehidupan kekal di surga nanti. Amin, saudara. Haleluya. Untuk itu, waktu kita bicara mengenai Paskah sedang kembali mengingatkan setiap kita, gerejanya, orang percaya, bahwa di dalam Kristus kita hidup di bawah kuasa kebangkitannya. Haleluya. Untuk itu di
hari ini Minggu merayakan kebangkitan atau hari Paskah ini, firman Tuhan yang akan saya bagikan berjudul Hidup di dalam Kuasa Kebangkitan Kristus. Ya, jadi kita harus pegang firman Tuhan itu bersama-sama dan kita melihat bahwa kehidupan di dalam Kristus itu adalah di dalam kuasa kebangkitannya. Oleh karena apa? Oleh karena sebenarnya kita punya satu latar belakang kehidupan yang kita hidupi di luar Tuhan oleh karena orang-orang tua kita sebelumnya. Tapi sekali lagi kabar Paskah adalah satu jaminan yang kita bisa pilih di dalam Tuhan supaya kita mengalami satu pembaharuan. Ada jalan iman yang baru yang Tuhan berikan. Waktu kita pilih Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jaminan kehidupan kekal bagi setiap kita. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Petrus mengingatkan orang-orang pada zaman itu bahwa kehidupan kita yang dilatar belakangi oleh kehidupan-kehidupan yang jauh dari Tuhan, oleh karena warisan dari orang tua, nenek moyang dan sebagainya, itu sudah dibayar lunas waktu kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita, serta kita bertelut percaya kepada Dia. Ada satu kuasa kebangkitan Kristus yang akan menjamin kehidupan kita oleh karena kita ditebus bukan dengan apapun yang dianggap dunia berharga, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak darah domba yang tak berdona dan bercacat. Bangsa Israel punya satu budaya di mana saat seseorang berdosa, dia harus menumpangkan tangan di atas hewan yang belum bercacat, bernoda, untuk mentransfer dosanya. Lalu kemudian domba atau lembu itu disembelih sebagai ganti kesalahan orang itu. Dan budaya itu dipercayai dan disampaikan oleh murid-murid, termasuk kepada Petrus. Dia menyampaikan kepada orang-orang zaman itu bahwa Yesus itu adalah jaminan. Kita tidak perlu dihukum, kita tidak perlu mati, karena Tuhan sudah jamin kehidupan kita. Tentu saat kita memilih untuk percaya sama Dia. Karena apa? Karena sebenarnya manusia, kita ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa kita sudah kehilangan. Tapi karena Kristus sudah mati, lalu kemudian Dia menang atas maut, Dia memberikan satu keselamatan, jalan yang baru. Sehingga yang harus kita bangun dalam kehidupan kita adalah satu pengenalan yang benar akan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidup di bawah kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya. Mari buka dengan saya dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Yesus mengatakan bahwa waktu kita percaya kepada Dia, ya, kita tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Ya, mungkin secara daging kita sedih saat ada seseorang meninggal, tapi saat kita tahu bahwa Dia di dalam Kristus, kita harusnya bersuka cita karena Dia tidak mati selama-lamanya. Begitupun juga kabar kebangkitan Kristus hari ini di mana kita rayakan Paskah. Ini adalah salah satu cara di mana Tuhan sedang mau mengingatkan kita bahwa biarlah kita memilih hidup di dalam kuasa kebangkitannya.
Nah, bagaimana untuk kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitannya? Ya. Hal yang pertama adalah kita menjadikan kehidupan kita terus mengenal Kristus lebih mendalam sebagai suatu prioritas. Amin, saudara. Jadi kita membawa kehidupan kita ini supaya kita terus mau belajar mengenal Tuhan. Dan itu menjadi satu pilihan prioritas yang harus kita lewati dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan yang dalam kehidupan kita ini, kita harus tahu bahwa semuanya itu adalah satu pembelajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, supaya terus masuk melihat bagaimana Tuhan bekerja, mengenal jalan-jalan Tuhan, baik itu lewat kehidupan yang bersuka cita, senang, baik itu dalam permasalahan-permasalahan hidup yang kita lewati. Semuanya kita mau belajar untuk melihat Tuhan di situ. Artinya bahwa waktu kita menjadikan hal itu menjadi prioritas, kita akan memiliki sikap hati dan sikap hidup yang benar, respon yang benar. Kita tidak sombong, kita tidak angkuh, dan kita tentunya tidak kompromi dalam kehidupan ini. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Amin, saudara. Tahun integritas ini, di mana kita merayakan Paskah, Tuhan sedang berbicara bahwa kita harus menjadikan pengenalan akan Tuhan menjadi prioritas. Artinya bahwa kita tidak kompromi dengan kehidupan ini. Yakobus pasal 4 ayat 4 mengatakan bahwa, hai, kamu, orang-orang yang tidak setia. Ada tanda seru di situ, saudara. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, pilihan prioritas untuk terus mengenal Tuhan itu harus diiringi juga dengan sikap dan respon hidup yang benar di dalam meresponi firman-Nya. Yakobus 4 ayat 4 kembali mengingatkan kita supaya kita tidak bersahabat. Kita tidak serupa dengan dunia ini. Kita tidak menjadi bagian daripada dunia ini. Oleh karena apa? Karena dengan demikian, kita tidak ada di bawah kuasa kebangkitan Kristus. Karena di dalam kitab Yakobus ini mengatakan bahwa saat kita memilih untuk menjadi serupa, kita memilih untuk bersikap curang, kita memilih untuk kompromi, dan akhirnya kita punya hati yang bengkok, kita punya hati yang tidak setia, kita sedang membuat kehidupan kita menjadi musuhnya Allah. Kita tidak membawa kehidupan kita untuk memiliki prioritas untuk mengenal Tuhan. Akan tetapi saat kita bilang bahwa saya mau hidup di bawah kuasa kebangkitan Kristus, dan adalah bahwa di dalam kuasa kebangkitan Kristus itu saya mau memiliki respon yang benar, maka kita akan berjuang untuk tidak kompromi dengan segala sesuatu yang dunia tawarkan dan dunia sediakan untuk kita ambil dan menjadi bagian daripadanya. Tapi kita tetap memilih untuk tetap hidup setia, hidup jujur, dengan hati yang tulus ikhlas di hadapan Allah. Amin, saudara. Nah, hal yang kedua, waktu kita ingin hidup di bawah kuasa kebangkitan Kristus, maka yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita ini adalah kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5 mengatakan bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Apa yang dimaksud dengan kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus? Kita menaruh kehidupan kita, menaruh pikiran dan perasaan kita terdapat di dalam Kristus. Artinya bahwa kita memaknai bahwa dia mati, dia hidup, serta dia bangkit dan naik ke surga itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi itu untuk setiap kita. Amin, saudara. Nah, di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 15, firman Tuhan Paulus katakan seperti ini kepada jemaat di Korintus, dan Kristus telah mati untuk
semua orang. Amin. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, ini ada benang merahnya dengan Filipi pasal 2 ayat 5. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Amin, saudara. Yang pertama adalah kita hidup untuk Kristus yang berdampak kepada semua orang. Jadi, apa yang dimaksud dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus adalah kita memaknai kuasa kebangkitan Kristus itu, di mana kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Ada banyak orang yang sedang egosentris untuk ada di dalam masa-masa kehidupan pandemi sepertinya, sehingga dia berusaha bagaimana caranya supaya dia yang eksis, dia yang baik, dia yang tetap survive, dan dia nggak mempedulikan banyak orang. Tapi kembali lagi kabar Paskah hari ini sedang kembali mengingatkan kita supaya kita hidup di bawah kuasa kebangkitan Kristus, yaitu dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus yang terdapat juga dalam Kristus. Artinya bahwa semua yang kita alami di dalam kehidupan kita ini bukan semata-mata hanya untuk kita, tapi bagaimana kita menyalurkan kasih Tuhan. Kita menyatakan kasih dan kuasa kebangkitan Kristus bagi banyak orang. Waktu kita diberkati, kita tahu bahwa itu untuk memberkati orang lain. Waktu kita diselamatkan, kita tidak egois. Kita menyatakan juga berita keselamatan itu bagi banyak orang. Kita menjadi orang-orang Kristen yang mengerti bagaimana kita menyatakan kuasa kebangkitan Kristus. Artinya kita terus berdampak di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Haleluya. Saya percaya bahwa dengan demikian kita akan terus mengalami bagaimana betapa berartinya kematian dan kebangkitan Kristus itu bagi kita. Dan bagaimana apa yang sudah Dia buat itu begitu berarti juga. Dan membuat hidup kita berarti. Buat diri kita dan juga buat banyak orang. Hal yang ketiga adalah bagaimana supaya kita hidup di bawah kuasa kebangkitan Kristus. Itu adalah supaya kita semakin mengenal keselamatan di dalam Kristus dan hidup kita penuh dengan kuasa kebangkitannya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15. Kita lihat sama-sama di ayat yang ke-27a, firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Saudara, gereja Tuhan, kita hidup di dalam kuasa kebangkitannya berarti kita mendapat keselamatan itu. Dan ada kuasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, yang melingkupi kita untuk menjalani hidup dari hari ke sehari. Amin, saudara. Roma pasal 6 ayat yang kelima berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ada kuasa yang juga melingkupi kehidupan kita, sehingga itu akan menolong kita untuk membuat pilihan-pilihan hidup yang tepat dalam kehidupan kita ini. Dan kita lihat di Roma 6 ayat 6, firman Tuhan berkata bahwa karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, ayat ini sedang menunjukkan kepada kita bahwa dosa itu tidak mati. Tapi waktu kita memaknai hidup di bawah kuasa kebangkitan, dosa tidak berkuasa atas kita. Kita bisa memilih kehidupan dan menjauhi kehidupan yang dosa itu. Tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dosa masih tetap ada di sekitar kita. Tapi kita bisa memilih yang terbaik, yang tepat, seturut dengan jalan Tuhan. Kita memiliki paradigma baru. Kita memiliki cara pandang baru. Sehingga kita membuat pilihan-pilihan hidup yang tepat.
Karena apa? Karena ada kuasa yang Tuhan curahkan, yang melingkupi kehidupan kita, sehingga kita terus hidup di bawah kuasa itu. Dan itu akan membawa kita menuju keselamatan di dalam Tuhan. Untuk itu bagi kita semua gereja Tuhan saat ini, biar di momen Paskah kali ini, kita terus memilih untuk kita terus ada di dalam kuasa kebangkitan Kristus, di dalam hari-hari kehidupan kita yang akan kita lewati. Tetap miliki kehidupan yang berintegritas di dalam Tuhan. Karena Tuhan begitu senang. Artinya bahwa kita sedang mempraktekkan kuasa yang Tuhan berikan di dalam kebangkitannya atas kita. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus di pagi ini. Mari ambil waktu sejenak kita minta ampun atas setiap dosa pelanggaran kita, yang dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja kita buat di hadapan Tuhan. Dan biarlah kuasa kebangkitannya melingkupi kita, memenuhi hidup kita, membaharui kita, dan kita dilayakan untuk sehidangan bersama dengan Dia dalam perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu bisa membagikan roti anggur yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Perjamuan ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Jadi barang siapa yang dengan tidak layak makan roti dan minum cawan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Perjamuan kudus diperkenankan hanya kepada orang-orang yang sudah percaya. Dan bagi anak-anak yang di bawah umur 12 tahun tidak diperkenankan untuk mengambil. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Firman Tuhan datang bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatannya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat hati kita. Buka hati, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari kita mengucap syukur bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik. Terima kasih buat karyamu. Mari bersyukur bagi Tuhan. Haleluya. Mari berbahasa roh kira nama sandayara labo. Uri biara labayara nama sandayara labo. Kira nama yara labo. Haleluya. Oh, mari bersyukur bagi Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih.
berikan sorak kemenangan bagi dia. Haleluya. Katakan haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Huridi biara labaya nama sande. Huridi biara nama seyara labaya labo. Kuasa kebangkitan Kristus turun melingkupi setiap kita. Penuhi kita. Penuh di dalam nama Yesus. Setiap pribadi lepas pribadi. Setiap keluarga lepas keluarga. Terus hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Mendapatkan iman di antara kita. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Bapak hamba sudah selesai percaya Tuhan, Engkau yang terus membangkitkan roh kami. Kami bernyala-nyala bagi Tuhan. Dan nama Tuhan yang terus ditinggikan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari buka hati, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan sendiri. Terimalah kuasa kebangkitan Kristus, berkat yang berlimpah kembali dalam kehidupan kita. Dan jadilah garam serta terang, menyatakan dia bagi dunia ini. Berkat daripada Allah Bapa, penuh kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun menyertai memberkatimu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.